Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Bagaimana kita dapat informasi bukti-bukti sejarah kebangkitan Yesus di luar Alkitab, Pak? Tentu gini loh, belajar tentang alat-alat bukti yang lain itu tidak tentu memakai bahasa kita yang percaya. Satu contoh, Diponegoro itu bagi kita pahlawan, ya toh? Tapi bagi orang Belanda pada zaman itu apa dia pahlawan? Tidak, dia pengkhianat. Bagi Keraton Jogja, apa Diponegoro itu perawan? Apa Diponegoro itu pahlawan? Tidak. Diponegoro itu orang yang baik, tetapi berjuang tidak pada saat yang tepat. Bagi sahabat Diponegoro yang membela Belanda, misalnya itu penulis buku yang namanya Serat Kedung Kebu. Diponegoro itu tidak saya dukung, tapi bukan berarti saya ikut Belanda. Kenapa? Karena saya tidak rela Diponegoro menyerahkan kehormatannya sebagai seorang priyayi Jawa kepada kaum santri. Dia tidak suka Diponegoro bersekutu dengan Kiai Mojo, dengan Sentot Prawirodirjo, yang dianggap itu merendahkan martabat priyayi Jawa karena kok belajar sama orang santri gitu loh. Ada varian pemahaman tentang Diponegoro. Tetapi yang tidak bisa disangkal baik oleh Belanda yang menangkap Diponegoro, oleh orang yang tidak sepakat dengan Diponegoro, bahwa dia adalah orang yang baik, dia orang yang ulet, dia orang yang sulit ditangkap sampai menghabiskan bergulden-gulden uang Belanda sampai Belanda mau bangkrut, itu fakta yang tidak bisa ditolak. Tentu pembuktiannya bukan begini. Ini loh orang Belanda sendiri mengakui Diponegoro pahlawan loh. Yang ngomong pahlawan itu kita kok. Begitu juga kita mencari pemahaman tentang kebangkitan Yesus. Tidak mungkin Anda akan bisa menemukan data-data di luar Kristen yang mengatakan ini Yesus bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab Taurat dan para nabi. Ya, itu malah meragukan dia posisinya tidak percaya kok. Tetapi ketika mereka mengatakan bahwa kenapa orang Kristen yang gurunya, yang pahlawannya, yang Tuhannya sudah mati, kok tetap eksis? Mereka melaporkan karena pada hari yang ketiga Yesus itu tampak kembali di antara mereka. Itulah sebabnya orang-orang yang disebut Kristen sekarang masih hidup. Itu baru bukti akurat. Gitu loh. Dan itulah yang ditulis oleh Flavius Josephus dalam buku ini. Sejarah kuno bangsa Yahudi ini. Ini bukan orang Kristen yang nulis, ini orang Yahudi. Itu saya kira. Begitu juga tulisan Cornelius Tacitus, tulisan Suetonius, tulisan Pliny the Younger, yang jelas-jelas mengatakan kenapa mereka itu melakukan ibadah menjelang fajar. Karena itu adalah ibadah kebangkitan Yesus. Jadi fakta itu menunjukkan bahwa di sebalik sikap sinis mereka terhadap kekristenan itu ada fakta dasar yang bisa diungkap. Gitu loh. Yeah. Yang seperti ini juga bisa muncul di banyak tempat. Misalnya, saya berikan contoh. Ini sejarah ya. Ketika terjadinya pemberontakan Trunojoyo. Bagi orang VOC ini pemberontakan Trunojoyo. Tapi bagi kita namanya apa? Perang Trunojoyo untuk merebut kemerdekaan. Trunojoyo itu berkolusi dengan punya koalisi dengan satunya itu adalah yang akhirnya nyebrang kembali jadi Amangkurat II, Pangeran Anom. Satunya adalah Panembahan Romo. Panembahan Romo itu Panembahan Kajoran. Ini saya cerita. Di mata orang Jawa, Panembahan Kajoran itu adalah orang yang hebat.
Tetapi di mata orang Belanda, dia hebat, tetapi kenapa enggak mendukung saya, kan gitu kan? Nah, kehebatan Panembahan Romo atau Kajoran ini diakui kedua belah pihak, tapi mencatat sesuai dengan kepentingannya. Misalnya, orang Jawa mencatat, ketika Panembahan Kajoran itu digerebek di Mamblang markasnya di Gunung Kidul, Jogja. Kemudian dia mengibarkan cemeti saktinya dan mengatakan pedut laut kemudian gelap seketika. Karena itu pemujanya Panembahan Romo. Lalu mereka semua kocar-kacir. Ketika kemudian didesak mundur, maka Panembahan Romo hilang seketika. Tetapi dia sebelum hilang itu muncul dalam bentuk pemuda. Muncul lagi dalam bentuk pemuda. Itu sastra babat. Di situ diselimuti dengan apa? Mitologi. Kenapa dia muncul dalam bentuk orang muda? Seolah-olah penulis babat Jawa itu mengatakan, ingat, sekarang saya memang kalah. Tetapi semangat Panembahan Romo yang muda tidak akan pernah hilang. Akan muncul pemuda-pemuda baru yang meneruskan perjuangan kami. Membacanya dengan membaca teks, tetapi di balik teks itu ada apa? Bagi orang Belanda, satu, oh ternyata ketika ditangkap, Panembahan Romo itu mengatakan, saya Kajoran, saya Kajoran. Lalu dia mengangkat tangannya, karena pasukannya sudah dihabisi Belanda. Ketika kemudian ditangkap Belanda, tidak satu pun prajurit Jawa, Mataram yang berani membunuh dia. Ini fakta bahwa apa? Bahwa dia orang hebat. Tidak ada satupun yang berani membunuh. Lalu Belanda nggak kurang akal. Panggil orang Bugis pembunuh bayaran. Ketika orang Bugis membunuh dia, segan. Dia tidak mau. Lalu Panembahan Romo mengatakan, ayo ikut saya ke sini. Kamu boleh bunuh saya di sini. Tapi kamu lihat bahwa apa yang kamu lakukan itu dampaknya ke depan. Lalu dia menyerahkan diri sendiri dibunuh. Artinya apa? Di sini ada fakta dasar, Panembahan Romo orang yang disegani. Panembahan Romo dalam tanda kutip orang Jawa mengatakan orang yang tidak mudah dikalahkan karena sakti. Panembahan Romo orang yang punya integritas tinggi. Baik Belanda maupun pemujanya mengakui tapi dengan bahasanya masing-masing. Ini cara membaca sejarah. Begitu juga Yesus di mata Yahudi, di mata Romawi, dan di mata orang Kristen itu beda. Tapi ketiga-tiganya menyimpulkan Yesus membuat mukjizat, Yesus itu disalibkan, pada saat kematiannya terjadi fenomena alam yang luar biasa, dan ada praktek pemujaan kepada Yesus, dan kapan praktek pemujaan kepada Yesus seperti kepada Tuhan, seperti kepada dewa menurut akal mereka, itu pada saat menjelang fajar, berarti itu hari Minggu. Nah, seperti itu saya kira. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.